Hai semuanya, kenalin aku Salsabila Putri Penesa, NIM aku 1012463. Dan ini teman aku, Lutfi. Hari ini kita bakal bahas hukum dan hukum ekonomi pakai bahasa yang gampang banget dicerna. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Let's go! Jadi gini, hukum itu ibaratkan pagar dalam hidup bermasyarakat. Isinya aturan main, ada yang tertulis, ada yang enggak, dan dibuat sama negara buat ngatur tingkah laku kita. Bedanya sama aturan di rumah itu apa? Hukum itu bersifat memaksa dan ada sanksi nyata. Kalau dilanggar, ada konsekuensi hukum yang tegas. Gak bisa cuma bilang, maaf, hilaf doang. Nah, biar lebih paham, hukum itu punya 4 unsur utama. Pertama, peraturan tingkah laku manusia. Maksudnya, hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sehari-hari. 2. Dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Jadi bukan aturan sembarang dari perorangan, tapi dari lembaga negara yang berwenang. Ketiga, bersifat memaksa. Mau gak mau, semua orang harus taati demi ketertiban bersama-sama. Keempat, ada sanksi tegas dan nyata. Hukumannya jelas, bisa denda atau penjara. Selain unsur, hukum juga punya 3 ciri khas yang bedain sama norma lain. Ciri pertama, ada perintah dan larangan. Ciri kedua, perintah dan larangan itu wajib ditaati. Hukum bukan saran, tapi mengikat semua orang tanpa terkecuali. Ciri ketiga, ada sanksi hukum yang tegas. Kalau langgar norma biasa paling ditegur. Kalau langgar hukum udah diatur di undang-undang sanksinya. Kalau menurut Forbes Bekti, ahli hukum ternama Indonesia, hukum itu jangan dilihat sebagai aturan yang ngekang. Justru, hukum itu punya tugas mulia, yaitu mengabdi ke tujuan negara. Tujuannya apa? Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan buat rakyat. Kalau kebahagiaan itu tujuan akhirnya, 5 fungsi hukum ini adalah alat-alat buat nyampe ke sana. Pertama, hukum jadi alat ketertiban, biar kita semua aman, gak kacau. Kedua, hukum jadi sarana keadilan, biar gak ada yang ngerasa dicurangi karena semua orang terikat aturan yang sama. Ketiga, hukum itu penggerak pembangunan, dia yang ngarahin masyarakat biar maju. Keempat, hukum sebagai alat kritik dan pengawas, jadi pagar biar pejabat gak semena-mena. Kelima, kalau ada masalah, hukum adalah sarana penyelesaian yang paling adil. Oke, udah paham hukum secara umum. Sekarang kita lanjut ke yang lebih spesifik, yaitu ada hukum ekonomi. Simpelnya, hukum ekonomi ini adalah kumpulan aturan yang sengaja dibuat buat ngatur pelaku ekonomi, mulai dari pedagang kecil sampai perusahaan besar. Intinya, hukum ini jadi panduan biar aktivitas ekonomi kita berjalan lancar, jujur, dan gak ada yang ngerasa dirugiin. Kalau ditanya sejarahnya nih, cikal bakal hukum ekonomi itu dari hukum dagang dan hukum perdata. Dulu aturannya sangat sederhana, fokus ke transaksi antar individu aja nih. Tapi karena ekonomi sekarang makin luas, kompleks, pakai teknologi, akhirnya kajian ini berkembang. Lewat beberapa tahapan, lahirlah hukum ekonomi buat jawab tantangan zaman sekarang. Halo teman-teman semua, materi selanjutnya mengenai kajian hukum ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Hukum dalam pengertian perangkat hukum diharapkan mampu menjadi faktor pengatur sekaligus sebagai alat pendorong dan pengaman dalam kegiatan ekonomi. Hukum juga dapat bertindak sebagai faktor penghalang dalam transaksi tertentu yang ilegal. Perangkat peraturan hukum ekonomi membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro, sehingga membutuhkan informasi yang akurat dari berbagai aspek. Contohnya seperti ekonomi dan sosial, sosiologis dan budaya, kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan,
moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatuhan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab. Lalu cakupan hukum ekonomi itu sendiri sangat luas. Contohnya seperti hukum perdata, perjanjian, benda, jaminan, dagang, lalu ada administrasi negara mengenai perizinannya, lalu tata negara mengenai kebijakan ekonominya, dan pidana terkait pelanggaran dalam ekonomi itu sendiri. Lalu ruang lingkup luas ini sejalan dengan luasnya aktivitas ekonomi serta mengatur hubungan antar pihak baik dalam ranah private maupun publik. Hukum ekonomi juga memiliki sifat ganda, yaitu sebagai aturan yang memberikan kebebasan dan pilihan dalam ranah perdata sekaligus sebagai aturan yang memaksa dalam ranah publik melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Materi selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum dagang atau ekonomi di Indonesia. Pada mulanya, sumber utama hukum dagang Indonesia diatur dalam KUH Perdata sebagai genusnya dan KUHD sebagai spesiesnya. Belakangan dengan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis, pengaturan hukum dagang dan bisnis makin berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus dari hukum bisnis, yaitu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada peraturan hukum di dalam kodifikasi. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang kedua ada peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu yang kedua ada pengaturan di luar kodifikasi. Jadi di sini saya bagi dalam 4 kelompok, yaitu pilar bisnis dan investasi, contohnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Penanaman Modal. Lalu ada keuangan, perbankan dan syariah. Di sini ada Undang-Undang P2SK, lalu Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang ketiga ada ekonomi digital dan kreatif. Di sini ada Undang-Undang UU ITE, lalu ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Ekonomi Kreatif. Lalu yang keempat, di sini ada kekayaan intelektual dan persaingan yang mengatur Undang-Undang Hak Cipta, paten, merek, larangan monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan perlindungan konsumen. Lalu yang ketiga mengenai sumber-sumber hukum dagang ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terpilih dalam perkara. Contohnya putusan MA nomor 3441K/PDT-1985 mengenai asas keadilan dalam kontrak perjanjian. Lalu ada putusan MA nomor 01K/AG/2003 mengenai kompetensi perbankan syariah. Lalu yang ketiga contohnya ada putusan MA nomor 017K/N/1998 mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan. Lalu yang keempat ada putusan MA nomor 1045K/PDT-1988 mengenai perlindungan debitur dalam eksekusi lelang. Lalu sumber-sumber hukum dagang yang keempat ada hukum kebiasaan seperti letter of credit, lalu masa garansi, dan sistem bagi hasil, dan masih banyak hukum-hukum kebiasaan lainnya. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari materi ini bahwa hukum ekonomi merupakan perangkat peraturan yang dinamis dan komprehensif untuk mengatur, mendorong, serta mengamankan berbagai aktivitas pelaku ekonomi guna mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat. Berawal dari kodifikasi hukum perdata dan dagang, KUH Perdata dan KUHD, cakupannya kini meluas ke dalam berbagai regulasi kontemporer seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Hukum Ekonomi Syariah, hingga perlindungan data pribadi dan ekonomi kreatif. Efektivitas hukum ekonomi di Indonesia tidak hanya bersandar pada peraturan tertulis, tetapi juga didukung oleh peran jurisprudensi sebagai pedoman keputusan hakim, serta hukum kebiasaan yang hidup dan diakui secara luas dalam praktik bisnis masyarakat.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.